Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati tokoh kesepuhan Iwan TKN Pondok Pesantren Suryalaya Provinsi Banten, Bapak Haji Ahyadi beserta Ibu, alhamdulillah berkenan hadir. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Anas beserta Ibu dan keluarga, alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya Perwakilan Kabupaten Tangerang, Bapak Muhid beserta seluruh jajarannya, para tokoh sepuh, para kiai, para ustadz, ustadzah, dan para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada saat ini, sebagaimana disinggung oleh Pak Ketua LDTKN Kabupaten Tangerang tadi, kita ditakdirkan Allah bisa hadir di majelis yang agung ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga penuh keyakinan bahwa ini adalah majelis yang agung, majelis yang mulia. Kenapa ini saya yakini sebagai majelis yang agung, majelis yang mulia? Sebagaimana juga kita sudah yakini dan seringkali kita ulang-ulang dalam salah satu manqobah, Tuan Syekh mengatakan, ketika manakibku dibacakan, maka aku hadir. Yakin nggak Pak, Bu? Ibu-ibu ada, Bu? Ya, aku hadir, kata Tuan Syekh. Beliau adalah orang yang agung, ruhnya mulia. Ketika hadir dalam satu majlis, maka majlis itu akan terbawa agung, terbawa mulia. Begitu juga orang-orang yang hadir di majlis itu, mudah-mudahan terbawa mulia. Mengapa pengersa Abah menjadikan manakib itu salah satu amaliyah utama dalam TKN? Salah satunya itu Pak, Bu. Setelah kita berzikir, kita khotaman, ternyata kita masih memerlukan tambahan. Jangan-jangan zikir kita, khotaman kita masih kurang. Nah, di manakiban itulah kita dapat tambahan yang luar biasa. Ya, sumber energi besar ya beliau itu. Dan hadirnya Tuan Syekh tidak mungkin tidak didampingi oleh guru agung kita. Seperti halnya misalnya presiden ya datang ke Kabupaten Tangerang nih. Kalau presiden datang, kira-kira gubernur Banten datang nggak nih? Pasti. Bupati Tangerang datang nggak? Iya kan? Itu SOP-nya, bahkan juga etikanya seperti itu. Nggak etis dong, masa gubernurnya bikin kegiatan di tempat lain gitu kan? Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani disebut juga Sultan Aulia, membawahi berbagai tarekat. Tidak hanya TKN Suryalaya saja. Ya. Nah, ketika hadir di majelis ini wilayahnya TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Siapa yang punya wilayah? Pengersa Abah, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Jadi tidak mungkin guru agung kita tidak hadir di majelis yang dihadiri oleh Tuan Syekh. Tuh. Jadi tidak hanya Tuan Syekh saja yang hadir. Ya. Makanya salah satu amanah terakhir dari pengersa Abah itu para ikhwan hadiri sering-sering hadir di majelis zikir, majelis khotaman, majelis manakibah. Ya, majelis itu mulia, majelis itu agung. Ya. Jadi kemuliaan majelis khotaman itu seperti tadi, karena hadirnya ruh yang mulia, ruh yang agung. Hadirnya Tuan Syekh Abdul Qadir, hadirnya guru kita, apa cuma sekedar hadir nih? Apa sekedar hadir gitu ya, duduk kayak kita? Enggak. Beliau menjalankan tugasnya. Tuan Syekh sebagai Sultan Aulia,
Guru mursyid kita sebagai mursyid kita, pembimbing ruhani kita. Disebut juga pembimbing, penunjuk mursyid itu ya. Nunjukin kemana, ngebimbing kemana. Pulang ke asal kita. Pulang. Karena sebenarnya diri kita yang sebenarnya ini udah ingin segera pulang, Pak. Nggak betah di dunia ini, alam fana ini. Ya. Saya kira para mubalik sudah sering menjelaskan tentang hal ini ya, bahwa kita itu berasal dari mana asal kita itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembalinya kepada Allah. Berarti kita dari mana, Ustaz? Dari Allah kan? Dari Allah kita itu. Bahkan beberapa para mufasir itu menyebutkan kita ini disebut katanya juga bukan diciptakan katanya kalau kita ini manusia itu ditiupkan min amri robbi, tiupkan. Nah, itu kata yang berbeda gitu ya. Walaupun ada satu makna yang sama sebetulnya ya oleh Allah juga gitu ya. Dibahas ya bahwa ada perjanjian pertama kita ya alastu birobikum dan sebagainya. Itu saya kira udah surama para mubalik, materi para mubalik lah. Saya hanya nyelek dikit-dikit aja ngingetin. Ya, artinya apa? Allah itu kan asal kita, segala sesuatu maha segalanya. Kalau kita dalam hidup ini berorientasi pada kebahagiaan, kenikmatan, maka Allah itu adalah maha atau kebahagiaan yang sebenarnya, kenikmatan yang hakiki gitu. Allah itu. Selain Allah sebut apa coba? Misalnya yang kita bayangin bikin kita bahagia atau bikin kita nikmat. Sebutlah surga kah, makanan kah, apalagi yang bikin kita bahagia. Istri cantik kah? Istri cantik kah? Langsung aja. Mantap. Sebutin apa? Semuanya makhluk. Semuanya makhluk. Padahal makhluk yang paling mulia itu kita. Sampai pernah kan ada kisahnya itu siapa? Robiah al-Adawiyah ya, wali perempuan yang luar biasa. Ya Allah, kan ibadahnya luar biasa itu. Robiah al-Adawiyah siang malam beribadah terus. Kalau ibadahku ini mengharapkan surga, haramkanlah surga itu untukku. Kalau ibadahku ini karena takut neraka, wajibkanlah ya Allah saya masuk neraka. Saking nggak takutnya, zauknya, rasanya udah ngelihat, udah terbuka surga, neraka itu makhluk, sementara kita lebih mulia dibandingkan surga sama neraka. Ngapain gitu kata Robiah al-Adawiyah gitu, ngapain ngarepin sesuatu yang di bawah kita? Yang ada di hadapan kita yang lebih dari kita itu hanya Allah, hanya Allah. Nah, kembali ke yang tadi ya, Tuan Syekh sama Pak Ngarsa guru kita sebagai mursyid menunjukkan, membimbing kita ke arah pulang kita, dibimbing ya, tidak hanya ditunjukkan kan, makanya tidak hanya ditunjukkan tapi terus dibimbing. Nah, proses penunjukan ya, pembimbingan itu proses rasa ruhani, dan itu adanya pada momentum-momentum majelis-majelis seperti ini. Makanya disebut juga majelis agung, majelis mulia. Makanya kata Abah ya, ketika manakiban diam, seperti diamnya ketika wukuf. Kan wukuf itu kata Abah juga nih, wukuf itu bernama istirahat. Cek Abah istirahat dari segala sesuatu, kosongkan selain wukuf. Diam karena apa? Ya tadi Tuan Syekh sama guru agung kita sedang bekerja, ngurusi, kalau orang Jawa tuh ngopeni ruh kita, lihat semuanya juga isi kodir ya. Nah itu daik gue maju macetnya karena apa? Apakah setelah itu Pak Ngarsa Abah setelah tahu macetnya karena apa lalu diam saja? Tidak mungkin. Beliau akhlaknya akhlak Allah. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Begitu juga mursyid kita. Akhlak Allah, pasti beliau sedih dan tidak akan membiarkan itu melihat kita macet gitu ya. Musibah paling besar ketika ruh kita tidak maju ya, tidak maju mendekat kepada Allah. Kan tiap hari bahkan tiap waktu itu berproses kita ini. Sekarang pun lagi berproses nih.
Di Pak Kodir ngomongnya tentang makrifat, tentang zikir, tapi kosong nih, nggak ada. Naudzubillah itu. Yaitu bencana musibah yang paling besar tuh itu, kosong, tidak ada. Ketika hati kita tidak ada ini, itu musibah yang paling besar. Karena akan menyebabkan datangnya penyakit-penyakit yang lainnya. Kan biangnya tuh goflah, biangnya tuh goflah. Nah, di majelis seperti inilah pengasabah itu membetulkan, memberikan energi lah, kalau bahasa sederhananya memberikan energi. Artinya apa? Para ikhwan, kita semua sepulangnya dari majelis-majelis seperti ini tidak akan dibiarkan pulang dengan tangan hampa. Pasti dikasih oleh-oleh lah kalau bahasa sederhananya. Oleh-olehnya juga oleh-oleh istimewa. Yaitu sesuatu yang paling kita perlukan yang diberikan. Apa yang paling kita perlukan? Tadi lancarnya jalan pulang kita. Yang paling kita perlukan kan itu. Yang paling kan, bukan yang kalau yang diperlukan banyak memang, tapi yang paling kita perlukan itu. Pulangnya kita dengan lancar. Ya. Tadi kalau bahasa Pak Muhid kan usul, tadi kan sama itu sama. Usul kan nyampe kan, nyampe pulang. Karena kita ini nggak betah seenak apapun katanya ya, kondisi kita di dunia ini tidak berdiri, kita itu udah ingin pulang, nggak betah. Ya memang orang-orang menjalani kehidupan ini secara garis besar terbagi dua. Ada yang menjalani kehidupan ini dengan manis gitu ya, manis, enak gitu ya, fisiknya sempurna, kekuatan orang Nabi nih. Kira-kira siapa coba dari tebak? Dengan kemanisan hidupnya yang menjadi raja, ya, kegagahannya dan sebagainya, tidak sedikit pun ininya kosong. Siapa kira-kira? Sulaiman. Oh kan, udah tahu. Sebaliknya nih ada yang pahit hidupnya, sampai tubuhnya katanya penuh belatung, istrinya juga sampai nggak kuat itu, sangat pahit menjalani kehidupan. Tapi lagi-lagi kepahitan hidupnya tidak sampai memberhentikan ini, tidak putus. Nabi namanya juga. Siapa tuh? Nabi Ayub. Nabi Ayub. Ini kan contoh dari Allah bahwa dalam kehidupan ini ada yang menjalin dengan manis, ada yang cukup manis, ada yang manis banget. Beda-beda. Ini ada yang pahit juga, ada yang pahit, ada yang pahit banget. Tapi itu semua bagi orang yang tadi kata kamu itu udah usul. Kalau bahasa di simbol Suryalaya mana di lebatnya ya. Kupu-kupu udah jadi kupu-kupu. Dan bahasa dengan apa? Tiflul ma'ani ya, dengan tiflul ma'ani, bayi maknawi diri kita yang sebenarnya udah lahir, ya itu udah nggak masalah gitu. Kalau bisa kita bayangkan ya, kalau ketemu di Nabi Ayub sama Nabi Sulaiman, suruh tukeran juga no problem, katanya sama aja buat saya, mau manis mau hidup kan, karena ini lebih utama, lebih terasa nikmat. Ya. Karena kalau dalam perspektif hakikat gitu, di dunia batin, manis pahit itu, yang pahit bisa jadi sesuatu yang nikmat, yang manis sebaliknya bisa jadi musibah itu. Kemanisan itu kalau menghentikan ini, musibah itu. Ya, manis juga. Jadi kalau dari perspektif jalan pulang kita kepada Allah, manis pahit itu sebenarnya alat metode saja. Sesuai dengan situasi kondisi masing-masing. Memang ada yang ditakdirkan, oh ini orang lebih baik, potensi dan sebagainya untuk manis. Oh ini mah orang kalau manisnya lebih bahaya nih. Ya, itulah. Nah, kembali yang tadi di majelis agung, majelis mulia seperti inilah kita dapat tambahan energi. Untuk apa? Untuk bergeser, mendekat, semakin dekat kepada Allah. Karena ada beberapa cara untuk mempercepat kepulangan kita. Nah, di antaranya melalui majelis seperti ini kita dibantu dapat tambahan lah kalau gitu ya. Tadi juga majelis zikir. Kenapa Abah? Ayo pada datang ke majelis zikir. Di majelis zikir seperti tadi kan kita zikir ya, ini kan majelis zikir. Di majelis zikir itu saya kira juga orang Bali udah sering membahas ini ya. Ketika di satu tempat, satu majelis orang-orang berkumpul untuk berzikir, maka para malaikat yang pada berkeliling itu kan pada nyemperin nih ke tempat. Teman-teman nih di rumah Pak Anas lagi banyak yang berzikir. Ayo datang. Karena saking senangnya dan apa namanya fitrahnya seperti itu malaikat itu. Dia berkumpul senang, lalu di antaranya adalah laporan kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah nih orang-orang berkumpul di rumah Pak Anas pada berzikir. Allah pun senang karena Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Bahkan diperintahnya jangan banyak kita ikut. Bukan hanya zikir aja tapi banyak kata Allah.
Zikir yang banyak. Ketika ada orang yang berzikir, Allah senang. Wah, ampuni mereka semua, kata Allah tuh. Ampuni mereka semua yang berzikir di rumah Pak Anas itu. Ada yang belakangan datang ke malaikat ngelapor terlambat ya. Ya Allah itu, tapi saya lihat tuh yang di belakang kok kayaknya ngantuk. Yang sampingnya malah main handphone katanya. Tapi kata Allah, saking sukanya aku terhadap majlis zikir, ampuni juga dua orang itu katanya. Amin. Iya betul itu kan. Orang kerjaan. Allah itu baru majlis. Makanya Abah itu wanti-wanti dia akhir-akhir hayatnya itu sering-sering berayuan datangi majlis zikir. Walaupun mungkin kondisi rohani kita sedang terseok-seok. Kondisi dunia kita juga sedang terseok-seok. Usahakan, ya sedang oleng. Heset mah. Ini, apalagi oleng gitu. Pegangan terkuat itu zikir supaya nggak oleng tadi ya. Ya oleng karena ini bisa nggak pegangan atau yang dipegangnya nih nggak kuat kan gitu ya. Sehingga oleng itu. Nah kalau pegangan yang terkuat yaitu la ilaha illallah. Nah itu ya ibu bapak sekalian. Ibu-ibu ada ibu-ibu? Ibu-ibu ini harus sering disapa Pak, Bu. Sekarang ini katanya era disrupsi. Disrupsi itu apa ya? Jadi sesuatu yang sedang berjalan normal, tiba-tiba ada inovasi penemuan baru sehingga merubah tuh kondisi itu gitu ya. Seperti kalau dalam bahasa bisnis mah Nokia kan wah keren banget lagi menguasai pasar. Tiba-tiba ditemukan teknologi Android ya kalau nggak salah Pak BB dulu tuh. Ya, goyang dia, terdisrupsi disebutnya gitu. Nah, begitu juga ibu nih, Bu. Definisi ibu itu apa sih, Bu? Atau bapak-bapak tahu definisi ibu? Ibu adalah apa, Pak? Orang yang melahirkan kita. Benar nih, sepakat, Bu. Ibu adalah orang yang melahirkan kita. Sekarang ini ditemukan teknologi, sebenarnya udah agak lama, ini udah cerita lama. Ada istilahnya surosasi. Jadi ibu-ibu yang sehat rahimnya, ya sehat, lalu memenuhi persyaratan. Hari ini dengan teknologi bayi tabung dan teknologi lainnya, itu rahimnya tuh bisa disewain sekarang ini. Jadi sekarang bukan hanya rental mobil nih, ada rental rahim, Bu. Bayarannya gede itu Matan. Iya, kok udah tahu aja nih. Kayak agennya nih. Gede katanya Bu bayarannya kan sih Bapak. Omen tuh Tan Omen. Saya mau nyari rental rahim. Jadi gini pasangan suami istri lah misalnya ya, pasangan suami istri. Dengan dalam situasi tertentu misalnya si istrinya tidak bisa hamil mungkin karena karir, mungkin karena alasan apa. Tetapi mereka ingin punya anak. Mereka bisa tuh, jadi sel opum dengan sel spermanya dengan teknologi tertentu disatukan sampai kemudian tumbuh menjadi dari apa tuh ya, zigot, embrio gitu ya, sampai menyatu. Nah setelah menyatu, lalu diinjeksikan, nah dimasukin ke rahim-rahim yang sehat tadi. Bukan memungkinkan lagi, sudah ada bahkan yang di Indonesia ini kasus di Indonesia katanya justru orang besar. Orang besar tuh anaknya hasil seperti ini, ya. Jadi diinjeksikan, dimasukkan ke rahim ibu yang sehat tadi rahimnya, dikandung seperti biasa, kemudian dilahirkan oleh dia. Nah kalau demikian tadi kalau kita sepakat bahwa ibu adalah orang yang melahirkan kita, nah dengan adanya inovasi tadi, ya. Ada bingung kita Matan. Bingung nggak? Jadi siapa Bu yang jadi ibu itu? Nah. Ibu itu yang melahirkan kah? Apa yang punya bibir? Mulai liar. Iya, itu tuh teknologi nih. Makanya ibu-ibu tuh harus diperhatiin. Ibu-ibu protes, pokoknya jangan ibu-ibu melulu dong. Bapak-bapak ada nggak kasusnya? Banyak. Lebih banyak nih bapak-bapak mah. Ya harus juga dibicarakan bapak-bapak juga. Saya belum tentu dibicarakan, kumahamun nyerenteng. Bapak-bapak juga sama nih di era sekarang ini kehidupan dunia sebenarnya. Ada istilah pernah dengar nggak Pak? Bank sperma. Wah, iya. Sering. Ini sebenarnya juga yang lama-lama nih. Sering nabung itu Matan. Nabung ya? Sering nabung. Sering nabung. Sebelum nikah sering nabung. Bank sperma yang nggak pernah kita dengar itu kayaknya bank sperma syariah. Kalau itu belum dengar. Bank sperma tuh gini. Jadi sebutlah tadi ya pasangan suami istri yang tadi nih. Pasangan suami yang istri yang tadi. Kan usia sperma yang paling baik itu ketika usia di kisaran sekitar 15 sampai sebutlah 30 tahun itu sperma yang lagi bagus-bagus.
Dan sperma ternyata dengan teknologi tertentu itu bisa disimpan dalam sebuah laboratorium. Sebenarnya banknya dalam bentuk laboratorium, bukan seperti bank BCA di depan itu, bukan. Sebenarnya laboratorium disimpan bisa sampai 15 sampai 20 tahun konon katanya, masa kadaluarsanya lagi. Kalau disterilisasi segala macam juga itu sama. Nah, misalnya tadi suami istri yang tadi ya, dia nggak ingin belum siap hamil kan, karena kondisi, karena karir, karena kesehatan dan sebagainya. Tapi si maminya ini ngingetin, tapi kan papi sekarang spermanya bagus-bagusnya kan sekarang katanya. Gimana kalau disimpan aja spermanya sekarang? Itu bisa sekarang itu. Jadi dengan cara tertentu dikeluarkan, spermanya disimpanlah di bank sperma tadi. Nah masalahnya misalnya, nauzubillah, si papinya meninggal nih. Si mami udah selesai nih, karirnya udah tercapai segala macam. Suatu hari dia ingin punya anak kan. Dia sangat mencintai si papinya. Jadi kalau pengen punya anak tuh dia pengen yang seperti si papi. Oh ya, dia ingat si papi spermanya masih ada di bank sperma tuh. Diambillah spermanya, disatukanlah dengan teknologi yang tadi juga kan. Bisa bayi tabung dimasukin ke rahim yang dijauhin. Bisa juga si maminya udah siap hamil kan, masukinlah dia. Padahal si papi udah meninggal, spermanya masih hidup. Nah gimana tuh? Jadi nanti catatan sipil bingung tuh, sering bingung gitu ya. Ada anak lahir tahun 2025, bapaknya 5 tahun 10 tahun yang lalu udah meninggal. Di tes DNA, bener ini anaknya si itu, tapi si atunya udah meninggal. Tuh itu disrupsi dunia, ya dunia magi begitu, mudah berubah dunia. Sehingga jangan dijadikan sesuatu yang utama dalam kehidupan kita dunia itu. Penemuan baru lagi, ada disrupsi lagi, gangguan lagi, terus aja begitu. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, dalam kesempatan ini saya karena mendapatkan amanah, saya hampir lupa tuh amanah dari saya diminta menyampaikan amanah oleh Pengarsa UMI dan Kang Haji Daus untuk menyampaikan salam untuk para ikhwan di Kabupaten Tangerang ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu Bapak, salah satu pengemban amanah Kiai Haji Zainal Abidin Anwar, kebetulan saya pernah dekat gitu ya, pernah ngobrol. Saya tanya, Kiai, mungkin Pak Kiai kan sering bersama Abah, apa kalimat terakhir dari pengarsa Abah? Kata saya, ingin tahu kan, sebelum pengarsa Abah kemudian lama diam kan, yang lama bertahun-tahun tidak itu. Tapi sebelum itu ternyata Pak Kiai Jen pernah mendapatkan amanah. Jadi Kang Jen datang ke madrasah, dipanggil memang oleh Abah, dan lalu mendekat. Kata Abah, suaranya kan sangat pelan, waktu itu sudah sangat pelan Abah itu. Jen, dangukeun, dengerin ya. Di sini kan nggak semua bisa Sunda ya. Sunda semua. Ketika ngomong Jen, dengerin, sini dekat. Tiba-tiba naik suaranya, katanya Abah itu, kata Pak Jen itu, suaranya mulai naik. Amalkeun kalawan, Sunda dulu ya. Amalkeun. Nah suaranya tiba-tiba, Abah kan udah lemas kan suaranya. Tiba-tiba itu kan kawan Jen kaget. Amalkeun kalawan nya. Jeda tuh sebentar katanya, jeda sebentar. Abis itu Abah narik jahar. Kencang kayak kalau masih gagah Abah. Kita tadi loh. Ilah. Panjang sampai kaget, semua nggak terpuguh rasa aja. Untung aja saya nggak pingsan aja Bapak dulu. Saking kaget, apa yang udah lama dulu, tiba-tiba itu amanah terakhir ke Pak Jen. Amalkeun kalawan nya. Apa tuh bahasa Indonesianya? Amalkan dengan sungguh-sungguh. La ilaha illallah. Habis itu dia apa? Dia. Dari sini Pak Jen nggak pernah mendengar lagi apa berkata-kata. Ya sering. Sangat jarang apa berkata. Nah kalau kita renungkan ya, kenapa sampai Syekh Mursyid kita yang membimbing kita, menunjukkan jalan pulang kita, mengamanahkan seperti itu. Kalau kita perhatikan, saya kira ini juga sudah yang para mubalik ya. La ilaha illallah itu kalimat agung, lagi-lagi kalimat agung. Kalimat agung. Kalimat terbaik. Cuman seringkali kita masih biasa aja ya gitu ngelihat ini la ilaha illallah itu biasa aja. Di antara bukti kita masih belum serius gitu dengan la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah kita masih berapa nih dalam sehari?
Nabi sendiri, Nabi Muhammad sendiri, Nabi Muhammad ini dari mulutnya berbicara begini. Afdhalu ma qultu anna wa nabiyuna min qabli. Ucapan yang terbaik, ucapan itu kan ada suara dari mulut ini ya. Ini kan johir kita nih, bukan diri kita ini. Ini alat keluarnya suara, enggak jasmani. Ini suara udah ribuan Nabi mengeluarkan suara kan, termasuk kita nih udah ribuan bahkan ratusan berjuta mungkin kata yang keluar. Dari sekian banyak itu kata-kata Nabi, sholawat kok apalah, wahyu-wahyu Quran, ya wahyu-wahyu Allah semua itu. Yang terbaik cuma satu kata Nabi, yaitu la. Dan itu yang terbaik, yang utama juga diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku. Berapa nabi sebelum Rasulullah? 124.000 nabi. Sama itu yang utama dari menurut para nabi yang 124.000 itu. La ilaha illallah. Berarti sampai siapa tuh? Paling ujungnya siapa tuh? Nabi Adam. 124.000 nabi, semua yang utamanya itu la ilaha illallah. Oh, yang utama ini, yang utama. Lalu apalagi kata Jibril, aku belum pernah segrogi membawa ayat itu, segrogi ketika membawa la ilaha illallah. Gemeter. Kata malaikat Jibril sendiri, wahyu lain ya biasa aja gitu, tadi biasa aja. Tapi ketika membawa la ilaha illallah diturunkan ke kanjeng Rasul, gemeternya benar-benar kan. Di antaranya dijelaskan oleh Nabi, kenapa sampai begitu? Karena nilainya la ilaha illallah. Kalau ditimbang dalam satu timbangan ya, satu timbangan disimpan la ilaha illallah, timbangannya yang lainnya diisi oleh 7 langit, 7 bumi, dan isinya, bayangin isi bumi apa aja tuh. Tadi yang enak-enak yang segala macam ya, itu ada di situ semuanya. Bahkan yang sudah kita miliki, yang belum kita miliki, 7 langit, 7 bumi, dan isinya adalah timbangan masih berat la ilaha illallah. Nah, kira-kira nih sekarang coba kita evaluasi diri kita. La ilaha illallah sudah nilainya seperti itukah di hati kita? Masih ketika melihat sesuatu yang duniawi ya, yang kita masih terpesona ya. Jadi antaranya itu kita belum banyak zikir la ilaha illallah. Ya, belum banyak. Kenapa Abah katakan minimal 165? Ya, lebih banyak lebih baik. Saking pentingnya, kalau nggak sempat 3 kali nggak apa-apa. Tapi apa kata Abah? Kodok kan? Kodok itu coba kalau kita perhatikan apa yang disuruh di kodok, sholat, lalu apa lagi? Itu semua kalau ada istilah kodok, saking pentingnya itu teh, sampai harus dikodok. Zikir sampai harus karena pentingnya. Jadi kita ini paling sedikit dalam sehari nih, mulut ini harus keluar dari mulut ini apa ucapan la ilaha illallah 825 kali sehari itu. Itu dasar standar lah istilahnya ya, standar harus keluar dari mulut ini. Bunyi itu tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Minimal tuh dari mulut. Ini kan johir kita itu harus keluar tuh bunyi itu. Teman-teman kita ada salah satu pengurus di pusatnya Asosiasi Psikologi Islam Indonesia meneliti tuh. Salah satunya efek psikologis lah ya. Ada sekarang itu istilahnya neuroteologis. Neuroteologis itu saraf ya, inti saraf kita. Ketika orang berzikir la ilaha illallah, ternyata gelombang dari otaknya itu mengeluarkan gelombang alfa. Itu yang bikin bahagia, tenang. Belum hormon ya. Hormon juga dia akan mengeluarkan hormon-hormon yang positif. Hormon cinta, hormon gembira, ya. Bahkan ditemukan juga, saya suka membaca jurnal, hormon tahan sakit. Hormon tahan sakit. Jadi kalau zikir kita lagi on banget itu, serasa sakit pun tidak terasa. Makanya ada kisah Sayyidina Ali, tolong nanti cabut panah yang ada di tubuhku ini ketika aku sedang berzikir. Karena rasa kayak obat anti sakit. Panas lebih tahu kalau yang cabut rasa sakit. Jadi kan itu soal rasa, saraf gitu ya. Ternyata ada hubungannya dengan akidah, sehingga disebutnya neuroteologis ilmunya gitu ya. Sekarang ini banyak perkembangan ilmu baru gitu ya. Ada seorang motivator ulung di Indonesia, nggak saya sebutkan namanya. Kalau kalian punya beban hidup atau segala macam, masukkan ke dalam air katanya kepala kita sampai itu, lalu teriak sekencang-kencangnya, wah gitu. Dalam dunia psikologi itulah bahwa dalam diri kita itu memang ada semacam kekecewaan yang terpendam dari masa kecil ya, sekarang juga mungkin ada guntrang rumah tangga dan sebagainya. Itu sebenarnya di alam bawah sadar itu mengendap itu.
jadi kotoran, jadi beban. Nah itu tuh harus dikeluarkan. Nah tadi kata motivator ulung itu akan keluar, namanya katarsis. Nah teman-teman di asosiasi psikologi itu membandingkannya dengan pakai metode zikir la ilaha illallah tadi. Ternyata jauh hasilnya lebih baik pakai la ilaha illallah. Kalau ini katanya sekitar 20%, tapi kalau dengan la ilaha illallah itu mendekati 100%, dikeluarkan tuh unek-unek, ketegangan hidup, segala macam lah yang negatif di alam bawah sadar kita itu. Ya. Para psikolog menyebutnya di alam bawah sadar. Jadi keluarkan, katarsis. Jadi makanya suka ada rasa ngemplong, makanya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ngemplong gitu ya istilahnya, ngemplong. Tapi ada syarat-syaratnya. Nanti kita bicara syaratnya itu. Selain itu kenapa Abah mengamanatkan dengan sangat serius itu dengan suara yang lantang? La ilaha illallah tuh hisni, kan ini Allah langsung mengatakan. La ilaha illallah hisni, bentengku, kata Allah. Siapa yang mengamalkannya, maka dia telah masuk kepada bentengku. Dan siapa yang sudah masuk bentengku, aman, pasti aman, kata Allah, dari azabku. Azab Allah itu apa sih azab itu? Apa musibah alam aja gitu? Tadi ya, segala sesuatu yang membuat hidup kita tidak enak itu azab Allah. Baik urusan ekonomi, urusan ibadah, tapi dari semua azab yang paling besar lagi-lagi tadi, yaitu goplah. Ya, goplah itu mendatangkan yang lain-lain, hal-hal negatif lainnya, goplah itu kosong nih. Ya, jadi kalau kita masuk benteng Allah, kita akan selamat dari azab, dari segala sesuatu yang merugikan hidup kita lah, apapun itu azab Allah itu segala sesuatu yang membuat kita nggak enak hidup ini, dohir batin. Kadang-kadang kita mah penuh nafsu ya, yang membuat nggak enaknya hanya urusan dunia aja. Padahal jauh yang lebih berbahaya itu ketidakenakan ruhaniah, malas zikir, malas ibadah, malas bangun malam. Itu azab yang lebih besar, lebih berbahaya bahkan. Nah jadi hal-hal negatif, hal yang berbahaya seperti itu ya akan terlindungi oleh la ilaha illallah. Makanya kita kalau dengan demikian kita harus sering-sering berada dalam benteng Allah kan gitu ya. Tapi coba kenyataannya kita lebih sering berada dalam benteng Allah apa lebih sering di luar nih? Di luar ya. Zikirnya 825 juga kurang ya Pak Muhid ya. 825 itu minimal itu. Ya, minimal. Kalau bisa jangan keluar lagi. Emang bisa Pak berzikir terus. La ilaha illallah nanti ya. Kata Abah, la ilaha itu pendorong sebetulnya. Kata Abah, bukan puncaknya. La ilaha illallah itu pendorong. Pendorong kemana? Ke sini. Makanya kata Abah, lafaz jalalah di la ilaha illallah itu kan dari awal juga Abah udah ngasih tahu. Harus terasa, terutama yang 3 di awal kan. Makanya pelan kan kita. Memang itu dari Abah gitu. Dari yang 3 itu, bahkan yang pertama, kata Abah, yang labadlanya, yang harus paling terasa itu yang pertama kan. Jadi ditarik dari Abah di bawah itu ya. Itu yang harus paling terasa. Kenapa kata Abah itu? Karena segala yang negatif ya, yang berbahaya itu masuknya dari tengah. Kalau dari sini disebut dari tengah. Saya sempat dulu nanya, kan setan dari kanan dari kiri itu ada di Quran kan, kanan kiri depan belakang gitu saja. Ini cuma tengah doang. Ternyata yang membahayakan kita bukan hanya dari setan, ada juga dari makhluk yang membahayakan kita itu dari tengah tuh. Makanya yang rapat tutup kata Abah tuh, yang tengah harus terasa banget. Makanya kita perlahan banget kan lah itu ya, harus ada terasa itu. Sampai ubur-ubur. Berikutnya juga ilaha illallah. Bahkan latifah yang 7 itu pun kudu katoel, bahasa Abah harus tersentuh gitu ya. Gimana Pak? Yang nggak gimana-gimana, pokoknya rasakan saja, resapi dia. Lama-lama terasa Bapak ada ngalir. Tanpa kita sadari itu melewati 7 latifah. Kata Abah, zikir itu kan bersifat nur dan nar kan ya. Nur itu cahaya, memberikan penerang, mupuk ya bahasa itu ya. Masih Kang Yadi nih yang sering mupuk nih. Mupuk kan biar apa kalau dipupuk? Biar subur. Ketika zikir kita itu melewati yang kan latifah itu ada yang negatif ada yang positif. Yang negatif itu cuma 2 sebetulnya, di sini ya dan di mana? Di yang pertama di talqin itu di sini cuma 2 yang baik. Ketika zikir kita melewati yang negatif, maka akan menjadi nar zikir kita itu. Nar itu api membakar dia.
Ya, membakar, yang negatif terbakar. Tanpa kita sadari itu, laksanakan aja. Dia bekerja automatically gitu. Otomatis tuh, nggak usah yang penting istiqomah aja, yang penting mah. Kita mau tinggal ngelaksanain, dia si zikir kita yang bekerja tuh. Otomatis kita ngelewatin, wah ada sampah nih, bungut gitu. Dilihat, wah ini bibit bagus nih. Mopuk dia. Lebih otomatis sebenarnya ini sistem Allah itu dari sebutlah apa ya sekarang ini ada robot lah apa. AI gitu ya, AI. Nanti belum seberapanya nih ya dibandingkan sistem Allah itu. Jadi zikir kita itu otomatis dia ketika ngelewatin latifah yang banyak kotorannya dia akan membakar nar menjadi. Tapi melewati sesuatu yang positif di latifah lainnya dia akan nur menjadi pupuk penerang kan. Nah, lafaz Allahnya kata Abah tekankan la ilaha illallah. Itu terutama di yang 3 awal itu. Karena si zikir jahar itu kan untuk menghidupkan yang ini. Karena yang terakhirnya itu pengarsa Abah bukan terakhir. Ada dalam suatu wajangan pengarsa Abah mengatakan seperti ini. Amanah teragung, bahasa juga agung juga nih yang dipakai oleh Abah. Amanah teragung dari Kanjeng Sultan Aulia kepada Abah, katanya gitu. Kepada Abah adalah menjaga kolbu kita agar selalu ada zikirnya. Itu amanah teragung itu dari Kanjeng Sultan Aulia. Dan oleh Abah disampaikan ke kita gitu. Ini jadi kita itu amanah terbesar kita apa atau hal yang paling utama sehari-hari kita tuh ini, jaga ini nih. Karena apapun aktivitas kita, nilainya, pengaruhnya tergantung ini. Ada kan yang disebut berkah kayak apa kalau ada ininya, makan berkah kalau ada ininya, apalagi ibadah. Sebut apa nih? Sekarang baru pada pulang haji nih. Haji nggak ada ininya. Saya masih ingat Pak pengarsa Kiai Haji Otong Sidik. Pak Yadi masih sempat ini ya Pak Haji Otong Sidik. Itu di mimbar di depan Abah itu ibadah naon wae ge bahasa Sunda itu. Pak Otong kan kalau bicara ini ya. Ibadah naon sebutkan satu ini. Kalau tidak ini kata dia tidak ini. Kosong kata dia teriak gitu. Kosong. Gak ada nilainya, gak ada ngepek gitu. Ibadah apa? Paling cuma apa dapat pahala. Kalau pahala memang janji Allah itu dapat kalau pahala. Tapi kalau soal pahala ibu bapak sedikit aja ada ria ya ada itu kan 40 tahun tuh pahala yang kita kumpulin itu habis kalau pahala itu. Ya makanya rugi kalau kita mikirin apa inginnya pahala aja gitu ya rugi. Ya zikir itu memang ada 2 katanya ya ada zikir darajat kan ada zikir hasanah. Hasanah itu yang tadi ya pahala dapat apa. Tapi kalau zikir yang membuat derajat kita naik mendekat kepada Allah yang khusus itu. Nah itu ya. Jadi la ilaha illallah itu afdalul dzikri. Zikir dari semua zikir kan banyak sekali. Ada yang berbentuk sholawat, ada yang berbentuk bahkan ibadah biasa pun itu termasuk zikir. Tapi dari semua zikir itu la ilaha illallah yang terbaik. Lagi-lagi kenapa Abang mengamanatkan banget gitu ya. Dan lagi-lagi tadi karena la ilaha illallah itu juga cara yang paling bagus, paling baik, paling utama untuk ini untuk menghidupkan ini dibandingkan dengan aurat yang lain. Ya, itu belum yang lain-lain banyak sekali lah itu ya. Kunci surga itu surganya itu bukan nanti. Dari sekarang aja simbol kenikmatan aja, ketentraman gitu ya. Kalau kuncinya udah dipegang, tahu nggak dulu yang pegang kunci surga siapa? Itu lawan kita tuh, kompetitor kita. Siapa? Iblis. Itu. Iblis itu makhluk 150.000 tahun ibadah kepada Allah dengan kualitas makrifat. Bayangin. Musuh kita tuh ibadahnya udah 150.000 tahun ibadah kepada Allah dengan makrifat kualitasnya itu. Lah kita ini dia pernah karena kualitas ibadahnya yang demikian dipercaya oleh Allah pegang kunci surga tadi. Dipegang dulu tuh oleh iblis. Malaikat pimpin sama kamu kata Allah teh. Saking ibadahnya luar biasa. Pernah jadi pemimpin malaikat itu. Iblis itu lawan kita tuh. Makanya kita tidak mudah banget gitu, sulit banget ya pengen hidup ini kan. Wah, karena lawan kita berat. 4 lawan kita sebetulnya ya. Penghalang kalau bahasa teori ilmu Al-Ghazali itu penghalang kita. Yang pertama itu iblis tadi. Yang kedua nafsu dalam diri kita. Nah yang 2 ini internal sebenarnya ada dalam diri kita. Ya. 2 lagi di luar diri kita apa tuh? Dunia, urusan dunia kita. Dunia itu terbagi 2. Aktivitas kita yang duniawi, ya aktivitas. Yang satu hal yang
dimiliki, harta, jabatan gitu ya, dunia. Ini juga kalau tidak pas ya, dengan godaan setan, dorongan hawa nafsu, dunia itu bisa menghalangi kemakrifatan kita. Yang terakhir, makhluk interaksi sosial kita, terutama anak-anak. Saya dalam Al-Quran sebutnya la tulhikum amwalukum wala aulad disebutnya kan anak-anak, karena daya tarik gitu ya, godaan untuk mencingkapi secara berlebihan terhadap anak itu lebih dibandingkan ke yang lain kan, rasa sayang kita dan sebagainya. Kadang-kadang itu bikin ini juga kan, bikin lupa juga, kosong lagi gitu. Ketika Abah bilang diusahakan harus terisi terus. Dalam hati saya, ya saya kan sering lupa. Abahnya bilang katanya, tidak naon sementara, nggak apa-apa lah sementara mah katanya, cuman jangan lama-lama kosongnya. Abah bijaksana banget, jangan lama-lama, apalagi sampai berjam-jam. Itu kalimat abahnya, apalagi sampai berjam-jam kosong. Ingat lagi kadang kalau kesandung misalnya ya, baru sadar, astagfirullah, baru ada nyambung. Kalau apalagi kalau manis terus tadi ya, kalau manis terus ya, los banget udah. Bablas itu ya. Jadi hal utama dalam hidup kita tuh ini ya, dan ini kita latihkan atau kita caranya agar bisa terus hidup, yaitu dengan zikir la ilaha illallah. Makanya dari sekarang usahakan lebih banyak jumlahnya dari 825 supaya lebih semacam energi lah. Tapi syaratnya la ilaha illallah itu harus lewat talqin. Wa kana dzikru la yufidu faidatan tamatan illa bi talqin. La ilaha illallah atau zikir itu akan efektif secara sempurna ya. Dalam mitologi itu sama kata kalau diberikan, diterima lewat proses talqin. Talqin itu oleh guru mursyid, syarat itu harus yang mentalqin itu taqiyin, betul-betul bertakwa dan betul-betul bersih dari selain Allah. Baru tuh nalkinnya sah. Kalau orang yang nalkinnya dalam hatinya sudah tidak ada selain Allah. Jadi setiap detik itu hanya Allah aja, nggak putus. Baru dia talkin. Nah jadi talkin itu sesuatu yang luar biasa. Boleh sedikit cerita nih? Udah habis waktunya, sampai berapa? Terus lanjut Pak, baru jam 5 sampai subuh. Jauh sore. Ini udah penutup lah mungkin ya. Terlalu malam juga, ada yang jauh kasihan tuh, udah setengah 11. Saya kebetulan penelitian. Jadi saya penelitian di Singapura, karena ada yang menarik. Singapura itu kan kita kenal sebagai negara maju ya, orang-orangnya pintar, rasional. Tapi ternyata di sana ya 3.000 orang lebih Singaporean, bukan orang Indonesia yang kerja di sana atau diaspora ya. Ini orang Singapura asli, 3.000 orang lebih sama kita zikirnya. Murid Abah Ikhwan disebutnya juga. 3.000 kan banyak kan? 3.000 banyak apa? Banyak. 3.000. Ini Ikhwan kabupaten ada 3.000. lebih. Belum didata kan? Orang belum dilantik, besok dilantik insyaallah. Setelah dilantik didata. Memang pendataan. Jangan dikira pendataan itu enggak dari abahnya ya. Ini mumpung ingat. Ketika Bang Rasa ngantuk kan ya, di kamarnya itu ada setumpuk kertas, Pak. Di kamarnya itu ada setumpuk kertas. Itu tulisan Bang Rasa abah nyatet orang setiap harinya. Jadi ketika tamu sudah tidak ada, abah tuh kalau udah luang gitu ya, nyatet si ini datang, tanggal, jam. Kalau yang bawa ayam ditulis tuh ada tulisan pada saya bawa ayam. Artinya apa? Di data ada apa? Karena ada yang pernah upload di itu ya, abang sampai dikasih kartu dari abah, ada kartunya itu, kasih kartu untuk dimiliki setiap Ikhwan. Itu tulisan abahnya. Untuk kartu ini untuk dimiliki setiap Ikhwan, dicatat namanya, dikasih nomor sama apa. Nah ini yang dituliskan sama LDTK Laut Abriding itu ngasih kartu lalu dikasih nomor. Ya. Jadi apa pendataan tuh dari apa di data? Ya kalau Ikhwan sekecil apapun ngasih ke abah itu ditulis sama abah. Tapi kalau abah ngasih segede apapun nggak ada ditulis kalau abah. Itu contoh yang luar biasa abah. Ya nanti kembali ke yang tadi itu. Jadi lupa tuh cerita apa nih? Menurut talqin. Oh Singapura tuh. Karena tadi emut karena pendataan. Karena abah melakukan loh. Bayangkan dengan kesibukan yang lu masih mendata. Penting kata abah data, tertib. Itu kata-kata abah yang sangat prinsipil. Nah. Ini kok bisa orang-orang rasional, orang-orang yang modern gitu ya, ngamalin zikir Pak Abah jadi murid abah gitu. Saya tahu itu karena saya ke sana.
saya teliti di antara sekian faktor lah, saya singkat cerita nih. Ya, ada faktor personal. Jadi dipengaruhi oleh sosok-sosok tertentu. Nah, ternyata setelah saya teliti, selidik, ada dua sosok ternyata yang mempengaruhinya. Yang pertama sosok ulama besar sana, ulama besar Singapura yang menjadi wakil talqin Abah. Namanya Ustadz Haji Ali bin Muhammad. Ulama besar, luar biasa. Di beberapa kalangan ulama Timur Tengah, Ustadz Ali ini dikenal sebagai ulama hijib. Jadi sebelum datang ke Abah itu banyak ulama-ulama, raja-raja Brunei minta hijib juga dari cara ke Singapura Ustadz Ali. Ketika ditagih ini dalam salah satu wawancara dia berbisik ke saya, Pak Qadir dulu kan tuh ada fotonya kan, ini lagi minta hijib dulu nih presiden mana kata dia. Tapi setelah dapat dari Abah, ketika dikasih khotaman kata beliau, saya amalkan, ya Allah katanya ini khotaman ini makanya jangan main-main katanya. Khotaman itu lebih dari 1000 hijib kata beliau itu yang ahli hijib tadi. Dari situ dia malu kalau mau ngasih yang lain. Ngapain ngasih yang tanggung gitu kata bahasa dia, itu bahasa beliau itu. Khotaman yang tadi kita itu lebih dari 1000 hijib. Makanya kenapa kok di akhirnya kan ditambahin lagi habis Isya. Kan baru sekarang tuh khotaman pendek tadi kan. Khotaman kata Abah ini kondisi udah seperti ini. Itu lebih dari 1000 hijib itu. Khotaman itu makanya minimal itu murid Abah mah minimal seminggu sekali, saking penting lah lagi, lebih sering lagi lebih baik. Nah kembali tadi geser dia. Orang Singapura kenapa? Nah jadi yang pertama oleh sosok misalnya, kalau menjelaskan sosok itu jelas gitu ya, dan itu wajar lah kalau kemudian banyak orang-orang terpengaruh. Kebetulan dia juga wakil talqin kan, jadi tinggal minta talqin. Pusatnya itu ada namanya Masjid Khadijah di Gelang. Nah, kawasan Gelang ada Gelang Road itu Pak Nasir, ada Gelang Road, ada masjid. Udah terkenal di sana Masjid Tarekat katanya itu ada Masjid Khadijah gitu. Jadi sering talqin di situ. Nah, dari 3.000 itu saya menemukan lah memang nggak terlalu banyak, sekitar 100 sampai 200 orang bukan oleh Ustadz Ali ternyata. Ustadz Ali sekarang udah meninggal. Ini orang namanya saya sebutkan aja lah, nggak apa-apa ya, kebaikan kok. Habib namanya, bukan Habib ini, namanya memang Habib, namanya Habib. Masih hidup sekarang, usianya udah 80 tapi masih. Kalau Pak Yadi kenal kali Habib yang kayak Arab dikit itu. Itu masih segar sekarang ini. Jadi ceritanya gini, Habib ini kerjanya di Bandara Changi, dia sebagai kepala porter. Waktu itu posisi itu katanya paling diinginin kan oleh banyak porter gitu, karena gajinya gede dan sebagainya. Sehingga banyak sekali tantangannya kan. Singapura waktu itu kan sudah Singapura, sebelumnya Temasek namanya itu. Sedang maju-majunya, jadi kondisi di jalanan di bawah itu lagi dinamis sekali. Sehingga dia merasa terancam. Ya sering kali banyak anak buahnya yang agak reman gitu mengancam dia dan sebagainya. Sehingga akhirnya dia cuti, dia ngambil belajar kekebalan di Banten katanya Kang Edi. Cerita dia datang ke Banten, cari akhirnya ketemu guru di Banten. Tidak hanya kebal lah, apalagi sih yang dari Banten itu pokoknya yang bikin dia sakti katanya, guru saya mau sakti lah intinya gitu. Setelah sekian waktu sesuai dengan itunya selesai dia. Udah kamu udah selesai. Tapi kata gurunya, kamu nggak sempurna kalau nggak ketemu Abah Anom. Akhirnya dia jalan kaki katanya, disuruh jalan kaki tuh dari Banten, nggak tahu di Bantennya, jangan-jangan di sini di belakang. Ini juga Banten kan? Jangan-jangan bapaknya kamu itu. Kresek kayaknya. Jalan gitu ya, lama jalan. Akhirnya ketemu lah, singkat cerita ya, ketemu dengan Abah. Ketemu Abah, saya habis berburu dari Banten, saya dari Singapura, gini-gini, ceritalah semuanya sama Abah. Saya udah katanya sih udah hebat nih, tapi kata guru saya nggak bisa, mesti nggak sempurna kalau nggak ketemu Abah, nggak dikasih dari Abah. Abah senyum aja, di sini mah tempat belajar zikir, kalau mau belajar zikir ayo bareng-bareng sama Abah. Dalam hati dia ini lagi wawancara ngomong dia, Pak Qadir, saya kecewa banget. Udah jauh-jauh jalan kaki bengkak. Saya juga kan dari kecil diajar zikir mau dari kecil, nggak aneh lah berarti dia. Kok cuma mau dikasih zikir kata dia dalam hati dia. Tapi lah daripada nggak dikasih apa-apa kata dia, udah nggak apa-apa. Jadi ada lahnya gitu. Iyalah gitu kan, lah itu artinya nggak terlalu ini. Ya udah, iya bah katanya. Akhirnya ditalkin aja ya, sehingga cerita ditalkin. Udah selesai talkin suruh pulang. Udah cuma dikasih zikir disuruh pulang lagi kata dia. Jadi dia pulang. Sampai sana karena nggak merasa yakin, nggak diamalkan sama dia. Nah suatu hari, ini cerita dia. Suatu hari di Bandara Changi itu hujan besar, gelap dor-dar kalau bahasa Sunda Moyo, banyak petir buang. Petir itu kan luar biasa. Pernah dengar petir yang dekat itu buang. Nah ini juga kebetulan ada Ikhwan, dia S2 di Jerman khusus mempelajari petir dia.
Ya, meminta dari petir. Dia pulang sebagai master petir, dia bisa membuat alat bukan penangkal petir, penangkap petir. Kalau petir itu pengen ditangkap kalau sama dia, ya penangkap dia. Karena ternyata itu bisa dirubah menjadi energi listrik. Sekali tembakan itu kata dia, itu powernya energinya bisa menghidupkan Jabodetabek 3 bulan, cuman cukup dengan sekali tembakan petir. Saking gedenya tuh. Bayangin 3 bulan Jabodetabek, kalau dirupiahkan panas aja sebulan berapa nih? Bisa sekian juta, kali berapa? Kalau dirupiahkan, kalau dikonversi ke uang gitu ya. Bangkrut ya. Jadi nangkepin petir aja. Nah itu petir Pak, saking gedenya tuh energi petir itu. Besar sekali. Jabodetabek cukup sekali penembakan, cukup tuh 3 bulan. Udah mau 4 udah bunyi tuh, nunggu petir lagi gitu. Udah bunyi petir nggak ada terus, iya mati lampu petir ya. Nah doror gitu, karena dia kepala porter nggak ada yang berani tuh, buang gitu ya. Ada pesawat yang udah mau terbang nungguin tuh, karena dia kepalanya, dia masuk tanggung jawab. Kayaknya dia pakai jas hujan, dia dorong tuh. Kan di rumah belum ada apa yang dipakai mobil gitu ya, jadi dorong sama dia katanya. Ini sekitar tahun 70-an kejadiannya, tahun 70-an. Kejadian tuh maksudnya. Jadi orang pun ketika ada orang yang berani ke tengah itu, orang-orang pada ngelihat siapa nih berani amat. Jadi perhatian lah. Jadi perhatian satu bandar itu ngelihat semua. Pas semua lagi ngelihat itu, kejadian. Kenapa petir dia? Wah. Sampai katanya apa namanya lagok tuh? Ya lagok. Iya. Lagok juga ya. Ya pokoknya si tanah itu jadi ini aja ya cekung gitu ya, karena petir gitu ya. Ini hancur semuanya. Kecuali dia nggak apa-apa sama jas hujannya aja. Ininya semua yang dipegangnya hancur semua. Dia pun diam gitu. Semua orang lihat. Akhirnya diborol bahasa Sunda mah, dikejar semuanya, termasuk sama direkturnya, bosnya. Bosnya pun dengar, wah, itu si Habib katanya, langsung ikut kejar katanya bosnya itu. Bib, kamu punya apa? Jadi langsung nanya punya apa? Langsung, pasti si Habib dia boga naon, dia kan sampai bisa begitu. Bib, kamu selamat ya? Kamu punya apa? Langsung. Si Habib video bingung katanya. Dia ingat katanya pas lagi digoyang-goyang sama bosnya itu, digoyang-goyang baru ingat sadar. Pas petir itu mau kena gitu udah dekat, ada abah Anom gitu dia. Si petir itu kena abah, kayak gitu katanya, kayak ke abah itu katanya. Nah, oh iya, baru sadar dia, abah Anom. Saya dikasih apa sama abah? Astaga, baru ingat dia. Astagfirullah, dia ingat tuh. Yang waktu itu terasa, lafadlah kata dia. Langsung terasa waktu itu. Iya, abah kan suruh narik. Lah, waktu itu juga langsung terasa kata sila itu. Lah, kan benteng tadi kan, la ilallah bentengku. Di situ dia sadar, ya Allah. Kata dia Pak Kodir, kalau bahasa ininya awamnya, ini lamun bahasa Sunda mah cacak teh diamalkeun jadi gitu lah. Ini nggak diamalin Pak Kodir, tapi apa namanya kekuatan bentengnya baru apalagi kalau diamalin Pak Kodir. Tapi habis dengar ini jangan, wah kalau gitu nggak usah diamalin nah. Itu kan powernya bisa sejabodetabek. Ya. Ada langsung. Wah besok ini ada hujan lah, gua keluar aja deh nunggu petir nih. Pengen tahu nih kan. Jangan. Yang begitu kan khusus ya. Tidak semua orang kan disamain. Ya ini hanya untuk penyemangat kita. Tapi faktual nggak bohong. Orangnya masih hidup. Ya. Kayak saya cerita tadi ke Pak Muhid kapan-kapan kayaknya dia karena kalau mau kalau mau terbang kan nginepnya di hotelan sekitar sini. Kalau udah ada LD kabupaten bisa aja nanti suruh ngobrol gitu kan untuk menambah keyakinan kita. Katanya bukti hidup gitu. Itu tentang la ilaha illallah itu ditalkin. Itu juga menjadi alasan kenapa Suryalaya sampai sekarang tidak mudah ngangkat wakil talkin itu. Karena itu harus menyalurkan energi besar. Energi ruhani ya energi petir mah energi duniawi gitu kan. Ini energi ilahi ya, powernya itu mendorong kita mendekat kepada Allah sumber energi. Artinya ini yang mendorong kita berarti energinya gede banget la ilaha illallah. Di situ maka banyakin la ilaha illallahnya 825 itu standar. Kalau makan cuma kayak Islam makan kayak cuma nasi doang lah gitu ya. Kita kan punya perlu protein, perlu yang lainnya banyak ya. Ya, 800 orang aja 1000 juga cuma berapa menit sih sebetulnya. Kalau ngodok 805. Nggak sampai sejam itu ya 805 itu. 30 menit itu udah bisa 1000 itu. Ya dari sekarang ya makanya. Karena ini udah akhir zaman Pak Bu. Di Miftahul Sudud juga Abah udah bilang. Yang koti utara aja kan ada di Miftahul Sudud. Yang koti utori. Abah dia bilang. Jalan ruhani ini udah mau putus. Kata Abah ayo segera bergabung. Juga mau.
Nah, makanya dari sekarang kita juga segera juga tambahin gitu ya, tambahin. Itu la ilaha illallah yang diamankan oleh Allah. Demikian dasarnya buat tidak hanya untuk rohani kita. Orang Lambang Suryalaya itu bukan hanya kupu-kupu. Kan Lambang Suryalaya apa tuh? Kupu-kupu. Kupu-kupu itu simbol apa? Proses ruhaniyah kita. Sebelum jadi kupu-kupu apa dulu tuh? Kepompong. Sebelum kepompong, ular. Itu ibarat kata kita nih. Awalnya itu kita ulat. Banyak hal-hal yang negatif dalam diri kita. Bulu-bulu ulat itu kan bikin gatel. Dia mulutnya mengkonsumsi hal-hal yang punya petani, berdaun-daunan kan. Ulat. Tapi kalau dia mau ingin bertahan hidup, mau tidak mau dia harus masuk bermetamorfosis jadi kepompong. Di kepompong itulah ya dirubah dirinya kan, bulu-bulu ulatnya dikeluarin. Kalau dalam teori tasawuf itu takholi, hal negatif kita dikeluarkan. Wah, gimana caranya membuang sombong kita? Nggak usah direkayasa oleh kita, itu zikir aja ya. Itu kan buah keluarnya hal negatif itu hasil. Jadi kita fokusnya ke prosesnya aja, ke zikirnya aja. Tadi makanya kata Allah bidor bin sadidin, dengan pukulan yang keras la ilaha illallahnya, di antaranya itu. Ya, supaya cepat hancur, cepat bersih tuh kotoran kita, bulu urat kita cepat keluar. Kalau sudah bulu urat kita keluar, maka baru kemudian bibit sayap kita baru bisa keluar. Nggak bisa keluar tuh bibit sayap kita sebagai kupu-kupu ya, simbol dari apa semua itu. Ya, nggak bisa keluar kalau masih ada bulu urat. Itu di dalam kepompong tuh. Nah, ini juga istimewa nih, lambangnya kupu-kupu. Suryalaya itu awalnya bukan pesantren. Kan pendirinya apa? Apa sepuh 1905 kan ada di situ ya. Waktu didirikan 1905 itu bukan pesantren, tapi apa? Patapan. Dokumen-dokumen Abah Sepuh. Kebetulan dokumen-dokumen tulisan Abah Sepuh Abah Anom diserahkan ke LD. Sekarang sering saya pelajari. Saya belum pernah menemukan nih, udah sekian lama, berapa bulan saya, 3 tahun lah dokumen-dokumen. Tulisan Abah Sepuh yang di bawahnya Pondok Pesantren Suryalaya, nggak ada tulisan terbuka. Semuanya patapan. Jadi Abah Sepuh itu mendirikan Suryalaya sebagai patapan. Patapan kira-kira dari kata apa tuh asal katanya? Pertapaan. Kata dasarnya lagi tapa. Apa itu tapa, Pak? Semedi. Mengosongkan diri lah bahasa di Suryalaya, mengosongkan diri dari selain Allah sebetulnya tapa itu. Ya, makanya logonya kupu-kupu, nama lembaganya Patapan, pas banget ya, kupu-kupu. Dan kupu-kupunya berwarna apa tuh? Merah putih. Warna apa? Merah putih. Merah putih. Jadi Suryalaya udah dari dulu merah putihnya, bukan sekarang gitu. Bahkan ada yang bercanda tuh mahasiswa, Pak, untungnya Abah Sepuh memilih logo kita ini kupu-kupu. Coba kalau ular kobra, Pak, itu kayaknya kalau ada cowok bawa tongkat merah putih, wah disembur katanya kalau ular kobra. jadi ini bahan mereka. Jangan ikut-ikutan ya, jangan ini. Ya kupu-kupu kan menunjukkan itu. Nah, tapi di pinggirnya coba lihat, di pinggir kupu-kupu itu di logo itu apa tuh? Padi dan kapas. Apa tuh, lagi SD kayaknya kita ajarin ya. Ibu guru kita ngajarin. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran urusan dunia. Nah, tarekat Abah Anom itu tidak mengabaikan dunia. Ya, tidak mengabaikan. Sedang sebetulnya di la ilaha illallah, apalagi di khotaman, itu terkait keperluan duniawiah kita. Kunci surga, tadi kan kunci surga itu. Lalu apa? Kunci kebahagiaan. Doa dalam la ilaha illallah terkandung doa keperluan kita yang langsung didengar oleh Allah. Ya, jadi udah ada tuh semuanya di situ. Ya, urusan dunia, urusan akhirat oleh la ilaha illallah. Tapi tadi jangan sedikit, harus banyak. Ya, jadi sekarang banyak. Caranya demikian, harus benar, jumlahnya juga banyak. Nah, satu lagi ya, terakhir deh, udah terlalu malam tuh, udah lewat 10:30. Hobinya, karena puncaknya kan ujungnya ini, kan? Ujungnya tuh ini. La ilaha illallah yang tadi biar kita bisa melaksanakan la ilaha sepanjang waktu kita. Kan kalau zikir jahat terbatas juga kita kan. Lagi apa nggak mungkin gitu. Nah, ternyata ini tuh isinya dari la ilaha illallah. Ketika kita mengamalkan ini sebenarnya kita sedang juga dalam benteng Allah, karena isi dari la ilaha illallah ini. Nah, ini yang disebut zikir. Ada kiaman mau kemudian dalam kondisi apapun kita harus berzikir itu yang ini kan, yang ini. Nah, ini supaya bisa terus hidup itu dilatih juga, kata Abah. Saya kira banyak loh di antara kita yang sudah dikasih latihan zikir hobi yang banyak ya. Tapi yang umum, ini ada dari tulisan dari pengasah Abah. Dari sekarang, kata Abah, para ikhwan yang sudah lama ditalkin, dilatih tawajuhnya, hobinya supaya
durasi dalam sehari, rata-rata kita berapa nih sekarang? Sejam ada nggak Pak? Kita punya modal waktu itu 24 jam. Kira-kira ada nggak satu jam nih kita hidup ya? Kalau disambung-sambung nih, kadang hidup, kadang itu satu ini ada 1 jam nggak? Kalau 1 jam aja berarti 23 jam kita kosong tuh. Ya kosong. Ya bagaimana kalau meninggal dalam keadaan yang kosong itu? Ya. Nah, bagaimana supaya durasinya nambah tuh, nggak cuma sejam, apalagi yang kurang sejam nih. Kayak saya ini kayaknya nggak nyampe sejam nih. Gimana supaya dari waktu ke waktu nih? Ini kerjaan utama kita sebetulnya nambahin terus durasi zikir hobi kita lah. Bahasa sederhananya begitu. Supaya nggak cuma sejam kalau dikumpulin dalam sehari itu, nambah terus lama-lama mudah-mudahan full 24 jam. Karena lama-lama udah si zikir itu yang memancing zikirnya sendiri gitu. Ada istilah seperti itu kan, yang disebut sultan zikri, rajanya zikir itu udah tanpa kita sadari, saking terlatihnya. Nah di antaranya yang paling sederhana, dari apa sih ini? Ini dulu mah diriadohkan, sekarang udah dibebaskan kata Abah. Tawaju aja kata Abah yang udah talqin lama itu, tawaju. Kalau biasa habis zikir jahar kita zikir hobi tuh. Ya, ilahi anta maksudi wa doa mantu bi'atini mahabbata qauman. Tarik napas bisa kan? Tarik napas tunduk ke kiri, rapatkan dan sebagainya. Tahan napasnya. Biasanya kalau udah nggak tahan kita tutup dengan Sayyiduna Muhammad. Kata Abah dari sekarang dilatih, jangan buru-buru ditutup dengan ucapan Sayyiduna. Jangan juga buru-buru diangkat kepalanya. Tarik lagi aja napasnya, kata Abah tadi. Tahan lagi, teruskan lagi. Udah gak kuat, hembuskan lagi, tarik lagi, terus diusahakan setiap tawaju itu lebih dari 5 menit, kata Abah tuh. Ya, 5 menit. Kira-kira udah berapa tarikan napas? Udah 5 menit baru Sayyiduna. Terus dilatih itu ya. Lama-lama nambah 7 menit, 10 menit. Lama-lama akan ya namanya juga latihan. Biasanya akan lebih baik. Tapi memang kalau lagi kita sibuk kerjaan ya sama dengan jahar. Jaharnya juga 3 kali. Ya nggak apa-apa, hobinya juga sebentar aja. Nanti kan banyak waktu tuh. Misalnya habis subuh nunggu istrokat. Wah itu kesempatan. Kayak tadi ya, selesai sholat terakhir itu apa ya? Disyukuri nikmat nih. Ya, kebetulan kayak saya lagi nggak pengen ngerokok aja tadi. Sudah pengen juga ngerokok gitu. Lagi nggak pengen ngerokok, belajar aja gitu. Belajar, tahan kan. Banyak waktu, terutama memang abahnya juga bilang, terutama yang baik untuk melatih zikir hobi itu sebelum subuh atau setelah subuh sampai isyraq gitu ya. Ya di kisaran 30 menit sebelum subuh, kan biasanya kalau amalia dari jam 2 atau dari jam berapa itu kan, biasanya selesai kan, jaharnya, sholat sunatnya, jaharnya, biasanya udah menjelang tarhim itu, sudah tinggal hofi kan, nah itu, wah bagus kata Abah, sebelum subuh, dan setelah subuh, nunggu isyraq, Abah kan lebih sering dulu gitu nunggu isyraq itu, makanya belum dibuka tuh pintu madrasah kalau nunggu isyraq kan, Abahnya tawaju, sampai isyraq, itu bagus tuh, berarti. Memang namanya juga latihan ya, berat, malas. Lagi-lagi tadi tuh lawan kita setan yang 150 udah tahu deh. Ibadah yang lain kata Ibn dah, kalau memang maksa mau ibadah dah biarin dah. Yang penting kosong aja gitu. Kalau udah mau zikir kita, wah dia benar-benar tuh, wah ini bahaya si Qadir udah mau mulai zikir. Zikir yang paling itu orang zikir itu yang membuat dia nggak berdaya. Kata setannya sendiri kan, akan kugoda semuanya manusia itu kecuali orang yang ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Buah ikhlas itu dari kalimat ikhlas. Nggak bisa direkayasa ikhlas itu. Coba, ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas yang sebenarnya tadi ini. Ini kalimat ikhlas itu la ilaha illallah. Jadi setan pun kalahnya oleh la ilaha illallah. Ya itulah ya, dua-duanya dari zikir la ilaha illallah juga amanat dari Abah. Zikir hobi juga amanat dari guru mursyid kita dalam proses membimbing kita agar kita kemulangan kita kepada Allah atau usul bahasa Pak Muhid tadi lancar. Kalau sudah lancar, insya Allah segala urusan juga akan lancar. Disitulah tatmainnul qulub, hidup kita akan lebih tenang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tentu saja banyak sekali kesalahan, kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk diri saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, nanti setelah selawat Bani Hasyim kita nggak musafahah dan selawat badar demi tidak mengurangi kekhidmatan kita karena waktu sudah malam, banyak makanan juga takut injak. Jadi setelah Bani Hasyim nanti kita langsung makan. Allahumma sholli ala nabiyil Muhammad
وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه